Bab 241. Kesalahan Naga. Nama ini terdengar agak familiar bagi Ling Jie. Dia memikirkannya sejenak dan kemudian berkata dengan terkejut, kesalahan naga, bukankah itu pedang berat yang tercatat di silsilah keluarga? Mungkinkah, tentang patahan naga? Catatan dapat ditelusuri kembali ke 1000 tahun yang lalu, ketika Tianjian Villa baru saja dibentuk. Ada juga serangkaian pedang epi di villa. Ling Yuefeng perlahan menjelaskan, tetapi seri ini menurun hanya dalam 2 generasi. Pada generasi ketiga, hanya ada kurang dari 10 orang yang berlatih epi. Untuk mencari terobosan dan menghidupkan kembali silsilah epi, para tetua Departemen Epi pada saat itu membawa pedang patahan naga ke Wastelen of Death. Menurut catatan di antara mereka, pedang sesar naga ditempa oleh nenek moyang dari batu abu-abu berusia 10.000 tahun. Jiwa naga Tianxuan muda tersegel di dalam pedang, sehingga dinamai sesar naga. Namun, setelah pedang patahan naga datang ke dunia, ia tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Kekuatan Tianxuan. Setelah sesepuh epi membawa pedang patahan naga ke tanah air kematian, dia tidak pernah keluar lagi, dan pedang patahan naga juga menghilang. Menurut informasi yang kami terima, Yun Ce pernah pergi jauh ke Wastelen of Death. Pedang berat Tianxuan di tangannya persis sama dengan Dragon Vault dalam catatan. Itu seharusnya Dragon Vault tanpa ragu. Ling Yuefeng mengerutkan kening. Dia sangat memahami konsep pergi jauh ke gurun kematian untuk mendapatkan kembali pedang patahan naga setelah pertandingan peringkat. Ling Jie bertanya ragu-ragu, memperhatikan reaksi Ling Yuefeng dengan cermat. Tidak, Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya. Saat itu, Tianjian Villa mencari pedang sesar naga selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan apapun, dan akhirnya menyerah. Dia bisa mendapatkan sesar naga karena kemampuan dan peluangnya. Kami, Villa Tianjian, tidak punya hak untuk memintanya. Tapi ini bisa dianggap sebagai takdir antara dia dan Villa Tianjian kita. Bagaimanapun, itu adalah pedang berat yang ditempa oleh nenek moyang kita. Ini adalah pertempuran terakhir dari kompetisi peringkat ini. Pemenangnya adalah pemuda Kekaisaran Angin Biru, generasi penguasa baru, dan akan menerima armor berharga skala naga yang diberikan oleh domain pedang surgawi perkasa di Tanah Suci. Saat dia menyebutkan armor berharga skala naga, wajah Ling Wugu dengan jelas menunjukkan ekspresi kesakitan. Armor Tianxuan jauh lebih langka dan lebih berharga daripada senjata Tianxuan, tetapi armor skala naga ini masih yang terbaik di antara yang terbaik. Awalnya milik mereka Tianjian Villa, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa tembakan yang salah akan berakhir dengan diberikan kepada orang lain, aneh jika tidak menyakitkan. Yun Ce dari keluarga kerajaan Blue Wind versus Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard. Pertempuran dimulai. Bang! Sesar naga ditarik keluar dari bawah kaki Yun Ce, memunculkan potongan-potongan kecil puing-puing yang berserakan. Dia melepaskan momentum besarnya tanpa syarat apapun. Dia memegang sesar naga erat-erat dengan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, napasnya menyatu dengan sesar panjang. Dia memandang Xia King Yue dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu malam itu? Jika kita menjadi lawan, aku harap kamu akan menggunakan semua kekuatanmu tanpa keberatan. Petik 2. Buka. Yun Ce tiba-tiba berteriak, dan tingkat kedua dewa jahat, hati terbakar, dibuka tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, aura energi dalam di tubuhnya tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Aura pada tingkat ini masih berada di tingkat ke-10 dari alam misterius sejati, namun intensitas aura ini melebihi batas alam misterius sejati, dengan jumlah yang tidak diketahui. Bahkan intensitas aura Xia King Yue dengan cepat semakin dekat. Ling Jie mencondongkan tubuh ke depan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menjerit ketakutan. Awalnya, meskipun dia kalah dalam pertempuran kemarin, dia berpikir bahwa akan sangat sulit bagi Yun Ce untuk mengalahkannya. Namun, ketika Yun Ce mengeluarkan Dragon Vault, kepercayaan dirinya langsung terpukul. Pada saat ini, Yun Ce intensitas kekuatan mendalam Ce tiba-tiba meningkat tajam, benar-benar berbeda dari kemarin. Ini hanyalah pukulan berat bagi jiwa Ling Jie. Dalam pertempuran kemarin, Yun Ce tidak hanya menyiramkan air ke senjatanya, tapi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada kekuatannya yang dalam. Jika Yun Ce menggunakan kekuatan sebesar itu kemarin dan menggunakan Dragon Vault sebagai senjata, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Namun, segala sesuatunya secara alami tidak sesederhana yang dipikirkan Ling Jie.
Tingkat kekuatan mendalam Yun Ce terlalu rendah, tapi dia hampir tidak bisa mempertahankan keadaan membara dengan mengandalkan Dao Fu Tujue yang menerobos ke tingkat kedua. Tapi itu hanya nyaris, dan jika itu bertahan terlalu lama, mungkin meninggalkan gejala sisa tertentu. Batas waktu dia dapat mempertahankan kondisi jantung membara adalah sekitar 5 menit. Dan keadaan membakar hati selama 5 menit ini adalah satu-satunya ketergantungannya terhadap Xia Qingyue. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan Xia Qingyue dalam waktu kurang dari seperempat jam. Jika tidak, setelah Burning Heart tidak dapat dipertahankan, dia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Lonjakan kekuatan Yun Ce yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk Ling Yuefeng dan Qin Wushang. Dari awal pertandingan peringkat hingga saat ini, satu demi satu fakta yang berlebihan dan tidak dapat dipercaya telah disajikan kepada Yun Ce. Kekuatannya tidak pernah benar-benar terungkap. Seiring berjalannya pertandingan peringkat, lawan-lawannya semakin kuat. Kekuatannya adalah hanya benar-benar dilepaskan sedikit demi sedikit. Tapi pada saat ini, semua kekuatannya benar-benar dilepaskan sepenuhnya, tanpa syarat apapun. Istana Naga Yun Ce berdiri di depannya, berteriak keras, dan menghantam Xia Qingyue. Di kehidupan terakhir, di antara musuh-musuhnya, ada banyak sekali orang yang jauh lebih kuat darinya. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya ketika tidak cocok untuk melarikan diri, hal yang paling bodoh adalah yang harus dilakukan adalah melakukan manuver dan penahanan. Cara yang paling mungkin adalah mengumpulkan semua kekuatan dan meledak secara terkonsentrasi. Oleh karena itu, begitu Yun Ce muncul, dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun. Di atas sesar naga seberat lebih dari 8.000 kg, aura kekuatan sekeras iblis melonjak. Ledakan, kekuatan mendominasi pedang ini membuat Xia Qingyue tidak memilih untuk melawan, tetapi melayang jauh, dengan suara gemuruh, platform diskusi pedang yang malang sekali lagi mengalami kerusakan besar. Yun Ce, yang telah menghempas ke udara tanpa jeda, tiba-tiba melompat dan memukul dada Xia Qingyue dengan pedang lain. Pedang berat itu mengeluarkan suara melolong seperti hantu jahat. Pada saat ini, Ice Phoenix Qianghua Ling juga mengelilingi tubuh Xia Qingyue. Menghadapi pedang Yun Ce yang mendominasi, Ice Phoenix Qianghua Ling ditarik, membiarkan pedang Yun Ce jatuh langsung ke udara. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan melilit Dragon Vault dengan erat. Ice Phoenix Qianghua Ling pernah terbang melewati Heavenly Yuan Sword milik Ling Yun, namun Yun Ce dan Dragon Vault memiliki kecocokan yang sempurna, sama seperti lengan Yun Ce sendiri. Meskipun itu adalah Ice Phoenix Qianghua Ling, sangat tidak mungkin untuk melakukannya, menyapunya. Kekuatan merobek Ice Phoenix Qianghua Ling baru saja diaktifkan ketika Dragon Vault tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan jiwa. Kekuatan tirani tiba-tiba menjadi sombong dan mengguncang Ice Phoenix Qianghua Ling. Tatapan Yun Ce seperti pedang, dan sesar naga tiba-tiba menghancurkannya. Saat sesar panjang jatuh, bayangan patah dewa bintang miliknya diaktifkan secara bersamaan, dan 3 sosok identik langsung terbang. Sosok ketiga muncul secara diagonal di atas Xia Qingyue, dan ditebas dengan pedang. Petik 2 tanda seru petik 2. Sateret Shadow Dewa Bintang tidak bersuara dan tidak terlihat saat diaktifkan, dan bayangan-bayangannya persis sama dengan bayangan aslinya. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada fluktuasi energi yang dalam saat diaktifkan, dan seseorang hanya dapat mengandalkan yang dalam energi setelah bayangan asli dipindahkan. Gunakan nafas untuk menentukan lokasi, tetapi pada saat itu, seringkali sudah terlambat. Ice Phoenix Qianghua Ling milik Xia Qingyue berguling ke depan, dan hendak menghadapi pukulan dominan Yun Ce, tetapi aura berbahaya tiba-tiba datang dari belakang dengan aneh. Dia tampak terkejut, dan Ice Phoenix Qianghua Ling tapi sudah terlambat untuk mempertahankan bagian belakang. Dia hanya bisa menggunakan Ice Cloud Art untuk dengan cepat membangun penghalang kristal es tebal di belakangnya. Ledakan, ping, 3 lapisan penghalang kristal es berturut-turut semuanya hancur dalam sekejap. Dampak besar dan kekuatan ledakan menghempaskan Xia Qingyue seperti badai. Sebelum Xia Qingyue bisa menyeimbangkan tubuhnya, Yun Ce meraung keras dan bertabrakan dengan Dragon Key miliknya. Bayangan demi bayangan, langsung menuju ke arah Xia Qingyue. Apa? Chu Yueli berdiri dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa di awal pertarungan mereka, Yun Ce akan mengambil inisiatif. Intensitas fluktuasi energi yang sangat besar dalam pukulan tadi sudah cukup untuk menyebabkan cedera internal pada Xia Qingyue. Namun,
Ini tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan Yun Ce benar-benar melampaui kekuatan Xia Qingyue, tetapi begitu dia muncul, dia menyerang seperti binatang buas, memaksa Xia Qingyue menjadi pasif. Serangan Overlord's Fury mendarat di bahunya seperti palu yang berat, menyebabkan seluruh lengan kiri Xia Qingyue mati rasa. Organ internalnya juga sedikit trauma oleh dampak energi yang dalam. Namun, dia tidak panik, dan matanya menjadi tenang. Turun, turun, nasihat Cui Wei-chan tadi malam masih terngiang-ngiang di telinganya, dan kata-kata Yun Ce yang menyuruhnya menggunakan kekuatan penuhnya juga terdengar di saat yang sama. Matanya sedikit mengembun, menjadi sedingin dan murni seperti es dan salju dalam sekejap, dan dia menstabilkan sosoknya dengan putaran ringan. Ice Phoenix Qianghua Ling tiba-tiba menghadap Yun Ce seperti kilat putih. Ledakan, 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 ledakan. Setiap serangan pedang Yun Ce akan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Menghadapi pedang berat secara langsung adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Namun saat menghadapi Xia Qingyue, pedang berat Yun Ce menemui musuh bebuyutannya. Ice Phoenix, Qianghua Ling selembut air, cekatan seperti ular, dan dibandingkan dengan naga saat Ke bertarung, kekuatan awan es yang kuat tidak bertabrakan dengan Epi, melainkan menggunakan karakteristik Ice Phoenix Qianghua Ling untuk berubah menjadi kekuatan tarik yang kuat, menarik pemboman Epi ke udara berulang kali. Pada saat yang sama, udara yang semakin dingin diam-diam menyelimuti Yun Ce, dan kemudian dengan klik lapisan es tebal mengembun di bahunya. Udara sedingin es menusuk tulang, seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya. Mata Yun Ce membeku, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Sekelompok api merah tiba-tiba terbakar di tubuhnya, dan bergegas mendekatinya. Dia dalam sekejap mata. Tingginya 10 kaki. Di bawah api merah, udara dingin dengan cepat menghilang, dan es di tubuh juga mencair dengan cepat. Pada saat yang sama, Long Feng sepenuhnya diselimuti oleh api Phoenix merah, berubah menjadi pedang besar yang menyala-nyala dan meledak dengan bunga api yang berterbangan. Dia benar-benar bisa menyalakan api yang begitu dahsyat. Tampaknya keterampilan mistik apinya tidak sesederhana memulai seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Itu hanya api merah tingkat terendah. Orang yang mengatakan ini berkata pada saat ini, seorang murid muda tiba-tiba menatap dan berkata dengan kaget, ini, bagaimana mungkin? Di depan Xia Qingyue, kristal es yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah dan mengembun bersama untuk membentuk abunga seperti mimpi. Teratai es biru muda berputar perlahan, lalu tiba-tiba menyebar. Setiap kelopak berubah menjadi 7 kristal es dan terbang menuju Yun Ce. Setiap kristal es setipis sayap jangkrik, jernih, tapi dingin. Menggigit ke tulang, teratai setan pembakaran bintang. Dengan tubuh Yun Ce sebagai pusatnya, teratai api yang setidaknya 10 kali lebih besar dari teratai es Xia Qingyue mekar dalam gelombang panas yang mencapai langit. Seperti mulut terbuka binatang api raksasa, itu menelan semua kristal es yang berterbangan. Tak satu pun dari kristal es ini yang bisa mendekati Yun Ce, dan semuanya menghilang. Semua orang di sekitar terlihat bodoh. Teratai es Xia Qingyue bahkan bisa dihancurkan oleh cahaya pedang Ling Yun, jadi bagaimana bisa dengan mudah meleleh hanya dengan api merah? Ini adalah api Phoenix. Kata Fan Moli kaget. Mata Ling Yuefeng tiba-tiba beralih ke kursi di mana keluarga kerajaan Blue Wind sedang duduk. Mungkinkah sekte Yun Ce ini sebenarnya adalah sekte Divine Phoenix? Bab 242. Semburan tiba-tiba dari teratai iblis pembakar bintang tidak hanya dengan mudah menelan teratai es milik Xia Qingyue, tapi juga menyelimuti Xia Qingyue di dalamnya. Panas membara yang jauh di luar dugaan membuat mata Xia Qingyue sedikit berubah. Dan roh es di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan keras, membentuk lingkaran kutub dengan penghalang es yang kuat. Ice Phoenix Qianghua Ling juga terbang dengan cepat, menyapu semua api Phoenix yang masuk sambil mundur dengan cepat. Ketika teratai iblis pembakar bintang benar-benar padam, Xia Qingyue terpaksa mundur 30 kaki jauhnya. Namun, Yun Ce tidak menyerang tanpa celah seperti sebelumnya. Dia menatap Xia Qingyue dan berkata dengan alis yang dalam, "Aku akan mengatakannya lagi, gunakan kekuatan penuhmu. Yang ingin aku kalahkan adalah kamu yang menggunakan seluruh kekuatanmu. Dan kamu, bukan siapa kamu sekarang." Serangan cepat Yun Ce, kekuatan pedang berat, dan nyala api yang keluar dari tubuhnya membuat Xia Qingyue agak terkejut dan tidak siap. Setelah beberapa tabrakan, dia sedikit dirugikan. Melihat mata Yun Ce saat ini, apa yang dia tangkap darinya adalah semacam kesombongan yang mengakar di tulangnya. Namun, kesombongan semacam ini bukanlah jenis kebanggaan alami, tetapi hanya ditujukan pada dirinya sendiri.
Pandangan ini memberitahunya bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, apa yang akan dia berikan padanya bukanlah belas kasihan, tapi penghinaan. Dada Xia Qingyue naik dan turun sedikit. Dia menutup matanya, lalu perlahan membukanya lagi. Suara dingin keluar dari bibirnya, terserah kamu. Angin dingin bertiup, dan roh es di sekitar Xia Qingyue berkibar dalam kebingungan, tubuhnya perlahan melayang, jari-jari kakinya meninggalkan tanah, dan dia melayang di sana dengan tenang. Hanya rok salju panjangnya yang tergantung ringan di tanah, dan lengannya perlahan terbuka, menutupi tanah. Rambut panjang di bahunya dan pakaian salju di tubuhnya menari-nari dengan ringan. Roh es menari lebih cepat, dan suhu di sekitarnya turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, bola cahaya biru tiba-tiba bersinar dari tubuh Xia Qingyue, disertai dengan penyebaran. Seluruh platform diskusi pedang dipenuhi dengan angin dingin. Ini. Kilatan cahaya biru yang tiba-tiba menusuk mata Yun Ce dengan keras, membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Dia segera membuka matanya lagi, tapi saat matanya jatuh pada Xia Qingyue lagi, dia tiba-tiba membeku di sana. Angin dingin mereda dan menghilang, tetapi pakaian salju masih menari tanpa angin. Kain kasa di wajah Xia Qingyue menghilang. Dia tidak tahu kemana dibawa oleh badai energi yang dalam tadi, menampakkan wajah yang menutupi langit dan bumi. Kecantikan yang terkenal di dunia dipermalukan oleh matahari dan bulan, tetapi mata itu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Warnanya sebenarnya biru sedingin es, seperti safir yang bersinar dengan cahaya dingin yang terang, dan rambut panjang seperti hitam saat tinta menghilang. Malah ada kepala rambut biru sedingin es yang bergoyang tertiup angin, bahkan alis dan bulu matanya juga berubah menjadi biru sebening kristal, mengalir dengan cahaya sedingin es. Roh-roh es yang melayang di sekelilingnya juga mengalami perubahan drastis. Masing-masing roh es sebelumnya berukuran sekecil berlian, tetapi sekarang, mereka tampaknya telah berubah menjadi bintang-bintang yang bersinar. Xia Qingyue, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, peri di salju, dikandung seperti es dan salju, tidak ternoda oleh dunia fana manapun. Es, alam ketujuh Bing Yun, tubuh es dan tulang giok. Ling Yuefeng, pemilik Villa Tianjian dan penguasa nomor 1 Kekaisaran Angin Biru, sedikit tergagap saat ini. Melihat Xia Qingyue berubah menjadi peri salju, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia tidak tahu berapa kali gadis berusia 17 tahun ini harus mengejutkan dan menyetrumnya sebelum dia menyerah. Alam ketujuh dari Frozen Cloud, itu adalah satu-satunya penguasa istana Frozen Cloud Immortal saat ini, istana yang kekuatannya mencapai alam mendalam, raja alam tertinggi yang telah dicapai Lin Yuxian dari tingkat ketiga. Jenius, ajaib, monster, aneh. Pada saat ini dalam pikiran Ling Yuefeng, bahkan jika kata-kata ini dijumlahkan, kata-kata itu tidak layak untuk dijelaskan pada Xia Qingyue. Ling Yun di sebelahnya terguncang, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Meskipun dia dikalahkan secara menyedihkan dalam pertempuran kemarin, dia percaya bahwa dia hanya dikalahkan di medan yang seharusnya tidak muncul. Jika tidak ada medan yang melanggar hukum kekuatan misterius, dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkannya dalam jangka waktu yang lama, dari kekuatan dan kekuatan keseluruhan dari kekuatan misterius itu sendiri, Xia Qingyue. Bagaimanapun juga, klon roh pedangnya benar-benar menekan Xia Qingyue kemarin. Tapi saat itulah dia terkejut menyadari bahwa Xia Qingyue tidak menggunakan semua keterampilan Xuan Kung-nya kemarin. Energi dalam yang dilepaskan oleh Xia Qingyue saat ini jauh lebih kuat dari momen puncak kemarin, begitu kuat sehingga bahkan jika dia menggunakan klon roh pedang, hampir mustahil untuk bersaing dengannya. Apa yang terjadi? Chu Yuechan mengangkat alisnya dan berkata dengan bingung, mengapa Qingyue memperlihatkan kartu truf-nya. Jika dia ingin mengalahkan Yun Ce, itu sudah cukup untuk mencapai level kelima dari Ice Cloud Art. Adik perempuan Xia bukanlah orang yang suka main-main. Dia seharusnya punya alasannya sendiri. Tapi karena dia menggunakan Bing Yun tingkat ketujuh, permainannya harus segera berakhir, kata Sui Wushuang dengan suara tenang. Ada seni mistik yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Semakin tinggi level yang Anda capai, semakin banyak seni mistik aneh dan imajiner yang Anda sadari mungkin ada. Klon roh pedang, Ling Yun luar biasa bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali, dan Bing Yun tingkat ketujuh yang digunakan oleh Xia Qingyue sebenarnya menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Perubahan auranya bahkan lebih dramatis, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya,
tekanan sedingin es menyelimuti tubuh dan jiwa Yunche, seberat gunung es yang menggigit yang telah bertahan 10.000 tahun. Minum, Yunche meraung, dan api Phoenix di tubuhnya menyala dengan ganas. Api merah melonjak hingga ketinggian beberapa kaki, menembus tekanan dingin. Di dalam tubuhnya, 3 tetes api Phoenix menyala dengan ganas, dan api yang mengandung keagungan Phoenix menyebar ke setiap meridian dan setiap tetes darahnya. Dari segi intensitas, api misterius Yunche jelas tidak sebagus Bingyun milik Xia Qingyue, dan perbedaannya bahkan tidak sedikit lebih buruk. Namun, api Yunche bukanlah api misterius biasa, melainkan menggunakan 3 tetes darah Phoenix sebagai sumbernya, api Phoenix. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menghancurkan Bingyun di atas level tersebut. Sekte Divine Phoenix telah mendominasi dunia hanya dengan 4 alam pertama, World Order of the Phoenix, dan telah menjadi kaisar suatu negara. Ia juga merupakan kekuatan terbesar di benua Tianxuan selain 4 tempat suci. Tentu saja, itu adalah bukan seni awan beku dari Istana Abadi Awan Beku. Sebanding, oleh karena itu, meskipun kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan Xia Qingyue, dia masih belum memenuhi syarat untuk bertarung. Angin sedingin es dan angin panas terus bertabrakan, menimbulkan semburan suara siulan yang merobek. Bermandikan api, rambut panjang Yunche menari dengan liar, dan pakaiannya acak-acakan. Matanya setajam kilat, dan dia memegang pedang abu-abu gelap di kedua tangannya. Pedang berat yang tampak menakutkan itu perlahan menunjuk ke depan. Dengan tubuh tegaknya, berdiri di sana seperti gunung megah yang menghadap ke dunia. Bahkan di wajahnya, dari gelombang aura, Xia Qingyue tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Momentum dan keberanian seperti itu saja bisa membuat orang secara tidak sadar merasa kagum. Dari segi aura, yang dilihat orang dari Ling Yun adalah seorang master yang akan membuat dunia menjunjung dan memujanya di masa depan. Xia Qingyue seperti peri yang muncul dari bumi, menyendiri dari dunia, dan Yunche adalah penguasa tertinggi yang mengguncang dunia. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Yunche, dan bebatuan di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Bas! Saat udara bergetar hebat, Yunche mengambil tindakan, dan Dragonfold menggambar bulan sabit abu-abu yang besar, mendorong lapisan-lapisan itu, riak-riak di angkasa menghantam Xia Qingyue, yang memiliki aura yang menakjubkan. Tapi kali ini, menghadapi serangan Yunche, Xia Qingyue tidak memilih untuk mundur. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan salah satu telapak tangannya tampak berubah menjadi batu giok putih, sangat berkilau sehingga orang tidak percaya bahwa itu adalah telapak tangannya dari seorang gadis. Dan dengan gerakan kecilnya ini, Ice Phoenix Qiong Hualing melesat seperti kilat, langsung mengenai sesar naga seperti ciuman kematian. Ledakan, seolah-olah guntur meledak, batu di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian tersapu ke langit oleh semburan energi yang sangat besar. Di tengah percikan kristal es dan cahaya api, Yunche langsung dilarikan pergi. Punggungnya menempel di meja selama lebih dari 10 kaki, dan kemudian dia berhenti dengan kekuatan Dragonfold yang tiba-tiba. Xia Qingyue hanya sedikit bergoyang, dan bahkan roh es seperti bintang di sekelilingnya tidak berantakan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya sejak pertandingan peringkat Yunche dirugikan dalam tabrakan langsung dengan Epi. Di pertandingan terakhir, dia menggunakan Overload alih-alih Dragonfall. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, apalagi Burning Heart dan Phoenix Flames. Ling Jie tidak pernah berani menghadapinya secara langsung, namun menghadapi seluruh kekuatan yang dimiliki Xia Qingyue, kekuatan penuhnya, dan meskipun dia mempunyai keuntungan paling besar dalam tabrakan langsung, dia benar-benar dirugikan. Alam mendalam sejati tingkat ke-10 dan alam mendalam bumi tingkat ketiga, ada 2 hambatan di antara keduanya. Coba ambil pedangku lagi. Di bawah pertahanan yang kuat, meskipun dia dikalahkan, dia pada dasarnya tidak terluka. Dia melompat dari tanah, meraung, melompat tinggi, Phoenix Dragonfold yang terbungkus api menyerang lagi, dan gelombang udara jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan marah. Pedang ini begitu agung sehingga para penonton dari jauh merasa seolah-olah ada gunung yang menimpa Xia Qingyue. Namun, ketika Dragonfold hendak menyentuh Xia Qingyue, tubuh Yunche tiba-tiba membeku dan gerakannya melambat. Gumpalan udara dingin seperti jarum baja yang tidak bisa dihancurkan yang menembus semua lubang, melewati api Phoenix dan mengenai awan. Permukaan tubuh dan meridian C mati rasa sesaat, meskipun udara dingin dikeluarkan oleh api Phoenix di saat berikutnya, satu momen seringkali cukup berakibat fatal. Ledakan, sebelum patahan naga benar-benar jatuh,
Ice Phoenix Tionghoa Ling telah terbang ke arah Yun Che seperti ular spiritual. Dengan suara letupan, ia menyapu ke pinggang Yun Che. Dia mengerang teredam dan tersapu ke ketinggian lebih dari 10 kaki sambil berputar. Tinggi di langit, yah, jaraknya terlalu besar. Tidak perlu melanjutkan duel ini lebih lama lagi. Bahkan 10 Yun Che tidak dapat mengalahkan Xia King Yue. Petik 2, Yun Che kinerja sudah mengejutkan. Bukan karena Yun Che lemah, tapi Xia King Yue sangat menakutkan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Frozen Cloud Asgard berhasil mengolah murid ini. Melihat serangan aktif kedua Yun Che masih gagal total. Xia King Yue di seberang Yue bahkan tidak bergerak, dan semua orang di sekitarnya menghela nafas. Tapi pada saat ini, Yun Che, yang jelas-jelas tersapu tinggi ke langit oleh Ice Phoenix Tionghoa Ling dan benar-benar kehilangan keseimbangan, tiba-tiba bertentangan dengan akal sehat dan terbang ke arah Xia King Yue. Sayap Phoenix di langit, tanda seru petik 2. Pria itu diliputi oleh kekuatan tirani. Tidak ada cara untuk meminjam kekuatan apapun ketika dia dipukul mundur, dan hampir tidak mungkin untuk meminjam kekuatan. Sangat sulit untuk menjaga keseimbangannya. Namun, Yun Che tiba-tiba meluncurkan sebuah menyerang sambil benar-benar kehilangan keseimbangan, dan dia terjatuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Xia Tiyue dan memukul Xia Tiyue yang lengah dengan keras. Di belakangnya, sepasang sayap burung Phoenix yang dipadatkan dengan api sangat panas dan kuat. Ledakan, sebuah bola api besar meledak. Pukulan tak terduga ini akhirnya menghancurkan pertahanan kristal es Xia King Yue dan mendorongnya menjauh. Yun Che membalikkan tubuhnya ke belakang dan dengan paksa menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Sebelum tubuhnya bisa berdiri diam, Dragonfall telah menyapu bayangan api besar di udara. Phoenix Break, satu demi satu, api berbentuk Phoenix. Badao yang membawa pedang berat itu terbang menuju Xia King Yue satu demi satu. Xia King Yue, yang terguncang oleh kubah langit bersayap Phoenix, tidak dapat menjaga keseimbangannya sebelum dia terjebak dalam pemboman intensif puluhan orang, ledakan Phoenix. Ledakan api yang kacau menghancurkan Xia King Yue. King Yue benar-benar tenggelam, tapi nyala api ini tidak bertahan lama, dan semuanya padam dalam kilatan cahaya biru yang tiba-tiba. Setelah cahaya biru, kristal es besar Phoenix terbang keluar dari udara, menghancurkan dua burung Phoenix yang mendekat, semuanya hancur berkeping-keping, dan kemudian kekuatannya tetap tidak berkurang, menghantam dada Yun Che dengan keras. Puff! Yun Che menyemburkan panah berdarah ke udara dan mendarat 10 kaki jauhnya. Api Phoenix di tubuhnya juga padam. Pakaian di dadanya benar-benar hancur dan digantikan oleh lapisan es yang tebal. Di bawah lapisan itu adalah luka yang dibekukan sebelum pecah. Yun Che berbalik dan berdiri tanpa ekspresi di bawah dukungan pedang yang berat. Aliran darah perlahan jatuh dari sudut mulutnya. Di seberangnya, wajah Xia King Yue seputih salju dan dia matanya sebiru kristal, pakaian salju berkibar lembut. Belum lagi terluka, bahkan tidak ada sedikit pun debu yang ternoda di tubuhnya. Bab 243, dia masih bisa berdiri setelah terkena es Phoenix. Kemampuan pertahanannya sungguh luar biasa, bisik Chu Yueli, tapi kemudian wajahnya menunjukkan keterkejutan. Api Phoenix yang padam menyala kembali di tubuh Yun Che, dan intensitas api maupun aura Yun Che tidak lebih lemah dari sebelumnya. Dia mengangkat sesar naga, meraung, dan mengayunkan cahaya pedang abu-abu besar, lalu mengikuti cahaya pedang itu dan menyerang Xia King Yue. Petik 2. Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi nafasku juga tidak melemah. Bagaimana itu bisa terjadi? Sui Wushuang dan Wu Suexin kehilangan suara mereka karena terkejut pada saat yang bersamaan. Istana naga yang menyala-nyala itu seperti naga api yang terbang, berkelok-kelok dan berputar-putar di tengah auman naga yang melonjak. Ice Phoenix Tionghoa Ling yang diresapi dengan kekuatan awan es bagaikan ular putih, menghadap naga api yang terbang, melepaskan energi yang tak tertandingi. Mengerikan kekuatan awan es. Kelahiran senjata misterius langit sangatlah sulit. Ada jiwa naga muda yang tersegel di dalam sesar naga, dan Tionghoa Ling dari burung Phoenix es juga mengandung sisa jiwa burung Phoenix es, keduanya berimbang dalam hal tingkatan dan kekuatan. Yun Che melepaskan semua keterampilan misteriusnya tanpa syarat, termasuk Phoenix Wings in the Sky, Overlord's Fury, Falling Moon dan Sinking Stars, Phoenix Break. Setiap serangan mengejutkan, tetapi setelah Xia King mencapai level ke-7 dari Ice Cloud Art, di depan Yue,
serangan kuat yang dapat mengguncang gunung dan menghancurkan bumi dengan mudah diblokir berkali-kali, dan serangan balik Xia Qingyue bahkan lebih mengerikan. Jika Yun Ce tidak membawa bayangan Dewa Bintang yang hancur bersamanya, dia bahkan tidak akan mampu bertarung dengan Xia Qingyue. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk kebuntuan singkat. Boom! Teratai es meledak di bahu Yun Ce. Yun Ce berguling dan jatuh ke tanah. Bahu kirinya berlumuran darah dan berdarah, tapi pada dasarnya dia bahkan tidak berhenti. Lalu dia tiba-tiba melompat dari tanah, api Phoenix menyala kembali, dan dia menyerang lagi, api dibuka dan ditutup, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Ledakan, pedang berat itu diayunkan dengan keras, dan Ice Phoenix Qiong Hualing dicambuk seperti kilat, menjerat tubuh Yun Ce dengan erat dan kemudian menggulungnya di udara. Dalam sekejap, api Phoenix di tubuh Yun Ce padam, dan digantikan oleh seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es tebal, dan kemudian Ice Phoenix Qiong Hualing terbanting. Bang! Es pecah dan kawah yang dalam tercipta di tanah. Yun Ce telah menghilang dari meja dan terhempas ke tanah pada kedalaman yang tidak diketahui. Beratnya pukulan ini menyebabkan para praktisi muda di sekitar berseru, dan sedikit kilatan yang tak tertahankan muncul di mata biru muda Xia Qingyue. Pukulan seperti itu sudah cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi spiritual di puncak kedalaman spiritual pingsan, 8 elemen, 5 organ dalam dipindahkan, dan energi yang dalam runtuh. Tetapi Xia Qingyue tiba-tiba merasakan kekuatan kejutan balasan yang kuat datang dari Ice Phoenix Qiong Hualing, dan dia dengan keras melepaskan diri dari keterikatan Ice Phoenix Qiong Hualing. Yun Ce tiba-tiba melompat dari lubang, dan memukul Xia Qingyue dengan kemarahan tuan di udara. Pakaian di tubuhnya terkoyak, tapi matanya tajam namun tenang, dan aura kekuatan di tubuhnya tidak ada, melemah sedikit pun. Setiap orang merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Dengan intensitas kekuatannya yang mendalam, Xia Qingyue benar-benar menghancurkan Yun Ce. Yun Ce benar-benar dirugikan dalam pertarungan dengannya, dan setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya dipenuhi memar. Namun, Yun Ce memiliki seni Buddha Dao Agung untuk melindungi tubuhnya, dan tubuhnya telah ditempa oleh darah Dewa Naga. Terlepas dari kekuatan pelindungnya yang dalam, tubuhnya sama kuat dan kuatnya dengan naga sungguhan. Meskipun Xia Qingyue memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka membuatnya trauma lebih dari selusin kali tanpa menyebabkan cedera serius padanya. Setiap kali dia dipukul dengan keras oleh Bing Yun, Yun Ce akan langsung berdiri. Meski seluruh tubuhnya terluka, momentum dan auranya tidak melemah sama sekali. Orang-orang melihat ini dan menatap dengan kaget berulang kali. Meskipun kekuatan mendalam Xia Qingyue sekuat alam mendalam bumi tingkat ketiga, tidak diragukan lagi sangat sulit bagi kekuatan mendalam seperti itu untuk mengendalikan seni awan es tingkat ketujuh. Beban yang ditanggung oleh Xia Qingyue yang menjalankan Ice Cloud Art tingkat ketujuh tidak kalah dengan Yun Ce yang telah mengaktifkan Burning Heart. Yun Ce dirobohkan berkali-kali, namun aura kekuatan di tubuhnya tidak pernah melemah. Sebaliknya, aura kekuatan Xia Qingyue perlahan menurun dengan kecepatan yang sama. Jangan berpikir bahwa kamu telah mengalahkannya kapan saja. Ketika dia berada dalam situasi putus asa, seringkali itu adalah saat yang paling menakutkan baginya. Dia dapat memeras kekuatan dari jiwa. Melihat Phoenix berdiri bangkit lagi, burung Phoenix menyala kembali. Titik. Kata-kata yang diucapkan Chu Yuechan terngiang di telinga Yun Ce dan Xia Qingyue. Pada saat ini, cahaya roh es di sekelilingnya sedikit meredup, dan ada juga sedikit napas di hidungnya. Yun Ce di depannya seharusnya tidak menimbulkan ancaman padanya, tetapi saat ini, dia merasakan sedikit penindasan dari tubuh Yun Ce, dan sebuah suara di dalam hatinya memberitahunya bahwa dia harus mengakhiri duel ini sesegera mungkin. Jika tidak, waktunya akan tiba, akan semakin lama kita menunda, semakin banyak hal tak terduga yang akan terjadi. Mari kita akhiri. Bibir Xia Qingyue bergerak sedikit, dan tangannya yang seputih salju perlahan menutup di depannya. Tiba-tiba, semua kekuatan es dalam jarak beberapa mil di sekelilingnya menyapu dan berkumpul di depannya, pusaran awan es. Saat Yun Ce hendak melangkah maju, dia tiba-tiba berhenti. Aura Xia Qingyue meningkat tajam, dan pusaran awan es menjadi semakin besar, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi kristal es Phoenix yang besar, gelombang sedingin es. Pemaksaan menyelimuti seluruh penonton, membuat hati semua orang bergetar. Kristal es Phoenix mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, sayapnya terbentang, dan ia bergegas menuju Yun Ce dengan udara dingin yang bisa membekukan hingga ratusan mil. Kemanapun dia pergi, udaranya mengembun. Wow!
mati. Kakak ipar, hati-hati. Xia Yuanba mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak ngeri. Meskipun Xia Qingyue berada pada kekuatan penuh, dia menghabiskan sebagian besar pertarungannya dengan Yun Ce secara pasif bertahan, dan kemudian melakukan serangan balik sambil bertahan. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, karena dia memahami kesombongan pria ini, dan jika dia terlalu cepat membuatnya frustrasi akan merusak wajahnya secara serius. Pada saat ini, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, dan segera setelah dia mengambil tindakan, itu adalah es Phoenix besar yang mengguncang seluruh tempat dan berisi kekuatan awan es yang menakutkan. Bahkan Xia Yuanba bisa merasakan teror es Phoenix ini. Ling Yun, yang sedang duduk di Villa Tianjian, juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Karena kekuatan energi dingin es Phoenix yang sombong, bahkan jika dia menggunakan klon roh pedangnya untuk berubah menjadi dua Ling Yun, akan sangat sulit untuk menolaknya. Pemaksaan yang sangat mengerikan, melanda dari depan. Langkah Yun Ce mundur seperti kilat. Api Phoenix di tubuhnya menyala dengan cepat. Phoenix es semakin dekat dan dekat. Cahaya gila melintas di mata Yun Ce. Dia mencurahkan seluruh energinya yang dalam dan Phoenix menyala menjadi sesar naga, membentuk bayangan api Phoenix yang besar. Saat dia meraung dan melambaikan tangannya, sesar naga melepaskan tangannya dan terbang menjauh, membawa bayangan Phoenix besar ke arahnya. Menuju Ice Phoenix. Kristal es Phoenix dan api Phoenix bertabrakan dengan keras di udara, kekuatan awan es dan api Phoenix meledak pada saat yang sama, dan dua jeritan Phoenix yang tumpang tindih terdengar di langit. Penghalang kekuatan misterius runtuh lagi, langit sepenuhnya diselimuti cahaya biru dan merah tua, separuh ruang membeku, dan separuh ruang lainnya terdistorsi karena terbakar. Tanpa penghalang energi yang dalam, penonton di sisi timur merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuh mereka kaku, sementara orang-orang di sisi barat merasa seperti akan terbakar oleh api. Mereka segera melonjak dengan energi yang sangat besar dan hampir tidak bisa menahan diri. Kengerian di hati mereka juga meningkat beberapa kali lipat. Akibat dari kekuatan saja sudah sangat mencengangkan, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya awan es Xia Qingyue dan api Yun Ce. Meskipun Xia Qingyue, yang beroperasi pada teknik awan es tingkat ke-7, memiliki kekuatan ilahi seperti itu mencengangkan, tetapi itu tidak terlalu mengejutkan. Dan Yun Ce, api yang dia bakar dengan tingkat ke-10 dari teknik awan es alam mendalam sebenarnya dapat bersaing dengan kekuatan seperti itu, awan es bersaing. Namun konfrontasi semacam ini tidak berlangsung lama. Es dan api saling menahan, api dapat mencairkan es, dan es dapat memadamkan api. Dari segi atribut, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan. Dari segi kekuatan, Yun Ce mengalahkan Xia Qingyue sepenuhnya. Namun dalam hal intensitas kekuatan, Xia Qingyue tidak diragukan lagi bisa menghancurkan Yun Ce. Burung Phoenix api dan burung Phoenix es berdampak keras dan mendatangkan malapetaka di udara. Cahaya biru es dan merah yang terjalin menyelimuti seluruh platform diskusi pedang. Setelah cahaya kacau berlangsung selama beberapa tarikan napas, cahaya es Phoenix terus membanjiri api Phoenix. Setelah keunggulan ditetapkan, itu menjadi luar biasa. Dalam sekejap mata, Phoenix api menjadi semakin kecil, dan akhirnya ditelan seluruhnya oleh es Phoenix, hanya segelintir Dragon Vault yang membeku di udara. Ice Phoenix, yang hanya menyusut kurang dari sepertiga, tiba-tiba bergerak maju dan menerkam Yun Ce dengan teriakan yang panjang dan dingin. Bayangan biru, Ice Phoenix dengan cepat membesar di pupilnya, dan Yun Ce tersentak nafas. Dia menatap lurus ke arah bayangan es Phoenix yang semakin dekat dan tidak mundur. Hanya ada erangan pelan di udara. Petik 2. Langkah kedua Dewa Jahat, menyegel awan dan mengunci matahari. Ledakan, es Phoenix meledak, dan cahaya biru yang mekar benar-benar menenggelamkan Yun Ce. Es yang berserakan seperti pisau tajam, menusuk jauh ke dalam tanah yang keras. Ini akhirnya berakhir. Saya tidak menyangka ini akan memakan waktu lama, kata Sui Wushuang. Meskipun kakak muda Xia menggunakan teknik awan es tingkat ke-7, dia tidak pernah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ditambah dengan kegigihan Yun Ce yang tak terduga, Wuxue belum menyelesaikan kata-katanya, lalu dia tiba-tiba mengeluarkan seruan. Dari Ice Phoenix yang mekar, Yun Ce bergegas keluar seperti kilat. Tubuhnya dikelilingi oleh penghalang bola tembus pandang yang hampir sulit dilihat dengan mata telanjang. Ketika dia benar-benar terpisah dari Ice Phoenix, penghalang di
Tubuhnya juga benar-benar menghilang, dia meraih sesar naga, dan energi dalam di tubuhnya meledak seketika seperti bahan peledak yang menyala. Di belakangnya, bayangan serigala yang mengaum ke langit muncul. Langit, serigala, bunuh. Pedang berat itu terayun ke bawah. Bayangan serigala besar melayang di udara dengan retakan bumi. Mempertahankan keadaan tubuh es dan tulang giok untuk waktu yang lama, Xia Qingyue telah menghabiskan banyak energi, dan es Phoenix dilepaskan untuk segera mengalahkan Yun Ce terlebih lagi. Energinya yang dalam sangat terkuras dan dia saat ini berada dalam keadaan defisit daya jangka pendek. Selain itu, dalam pikirannya, ini adalah pukulan yang bisa langsung menentukan hasil pertempuran. Dia benar-benar tidak siap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce tidak akan terluka. Dia lolos dari serangan Ice Phoenix. Yang tidak pernah dia duga adalah bahwa ini adalah kesempatan yang dimiliki. Yun Ce telah dengan sabar menunggu. Jurus pertama Dewa Jahat, Bulan dan Bintang Jatuh, adalah serangan kekerasan dengan kekuatan misterius 10 kali lipat. Sedangkan jurus kedua Dewa Jahat, Menyegel Awan dan Mengunci Matahari, adalah pertahanan kekerasan dengan kekuatan misterius 10 kali lipat, memaksa. Namun, penampilan Feng Yun Suri menghabiskan banyak energi yang sangat besar, dan setiap detik yang berlangsung akan disertai dengan konsumsi yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun dia dirobohkan oleh Xia Tiyue lagi dan lagi sebelumnya, dia tidak pernah menggunakannya. Setelah Xia Tiyue masih belum bisa benar-benar mengalahkannya, ketika dia akhirnya melepaskan serangan penuh, Menyegel Awan dan Mengunci Matahari, diaktifkan secara instan, membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekujur tubuhnya, memblokir dampak dari Ice Phoenix, dan kemudian pada kesempatan ini, dia melancarkan pukulan terkuatnya pada Xia Qingyue, yang tertangkap basah. Raungan Sirius memekakkan telinga, bahkan lebih menakutkan dari jeritan Fire Phoenix dan Ice Phoenix tadi. Bayangan serigala besar bergegas ke depan Xia Tiyue dengan kekuatan yang tak tertandingi, dengan mudah mengalahkan pertahanan Ice Phoenix Qiong Hualing. Pada saat ini, Xia Tiyue, yang selalu setenang salju, mengubah wajahnya untuk pertama kalinya. Dia tidak menyangka bahwa Yun Ce bisa lolos dari dampak Ice Phoenix. Dia juga tidak menyangka bahwa serangan Yun Ce sebelumnya bukanlah batasnya. Serangan pada saat ini begitu kuat hingga hati dan jiwanya tanpa sadar bergetar. Pada saat kritis, lapisan es tebal muncul di tubuhnya dengan sangat cepat, menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Bayangan Sirius menenggelamkan Xia Tiyue, dan terbang bersama tubuh es Xia Tiyue seperti meteor biru sedingin es. Dia terbang sampai ke tepi platform diskusi pedang, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebabkan tanah meledak di area yang luas. Posisi yang dia ambil kebetulan adalah kursi dari Frozen Cloud Asgard, dan kursi dari Frozen Cloud Asgard juga terpengaruh. Meskipun posisi duduk Chu Yueli dan yang lainnya terlindungi sepenuhnya, bagian depannya runtuh. Platform diskusi pedang menjadi sunyi senyap, melihat jurang besar yang membentang dari tengah hingga tepi platform diskusi pedang, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Setelah debu jatuh, Xia Qingyue berdiri, tetapi tubuhnya yang terbuat dari es dan tulang giok telah menghilang, rambut panjang dan alisnya tidak lagi biru, tetapi kembali ke warna hitam aslinya, dan kekuatan tubuhnya sangat melemah, wajahnya juga menjadi pucat, dia menutupi bahu kirinya dengan tangan kanannya, dan sentuhan merah perlahan menyebar pada mantel salju di bahunya. Mata es Chu Yue-chan tenang. Dia tidak terkejut sama sekali bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Dia telah memperingatkan Xia Qingyu tadi malam untuk tidak berpikir bahwa dia telah mengalahkan Yun Ce dalam keadaan apapun. Dia meskipun dia menyimpannya di dalam namun, dia masih malas sekarang. Kemudian, Bing Huang berpikir bahwa Yun Ce pasti akan kalah, dan dengan demikian menderita kerugian besar. Bab 244. Meskipun, tebasan serigala Sirian, yang menghancurkan bumi hanya menyebabkan trauma sedang pada Xia Qingyue, hal itu mengalahkan kondisi tubuh es dan tulang gioknya. Bing Yun Jue tidak bisa lagi dipromosikan ke level ke-7 dalam waktu singkat. Tapi pukulan ini tidak mendorong Yun Ce ke tepi batas kemampuannya. Ketika napas Xia Qingyue tidak stabil, Yun Ce sudah menyerang ke depan lagi, dan tembakan burung Phoenix terbang dari jarak lebih dari 10 kaki. Chu Yueli tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Xia Qingyue yang berada tepat di depannya, "Qingyue, jangan menahan diri lagi, segera buka lapangan dan kalahkan dia. Orang ini dapat menyebabkan segala macam kecelakaan kapan saja." Mengenai situasi ini, selama pertempuran, Chu Yueli tidak memiliki kekhawatiran pada awalnya, tidak sama sekali. Memang ada kesenjangan besar dalam kekuatan keduanya secara keseluruhan.
Selama seluruh proses, Xia Tiyue juga mempertahankan sikap menghancurkan. Namun, saat pertarungan antara keduanya berlanjut, aura Xia Tiyue menjadi semakin lemah, dan dia dipukuli lagi. Dan lagi, Yun Ce yang frustasi tidak hanya terluka parah, namun momentumnya juga tidak berkurang sama sekali. Sekarang dia secara ajaib lolos dari pukulan telak Xia Tiyue dan malah melukai Xia Tiyue. Hal ini membuat Chu Yueli merasa takut. Kemenangan atau kekalahan pertempuran ini tidak terlalu penting bagi Xia Qingyue secara pribadi, tetapi sangat penting bagi Frozen Cloud Asgard, karena kemenangan akan memecahkan sejarah dan mendorong Frozen Cloud Asgard ke Blue Wind Empire untuk pertama kalinya dari. Sekarang Ling Yun telah dikalahkan dan mencapai titik ini, Xia Qingyue tidak dapat dikalahkan. Ice Phoenix Qianghua Ling mengayunkan dan memblokir semua Phoenix Break milik Yun Ce. Selama proses perlawanan, Xia Qingyue juga merasakan bahwa kekuatan Yun Ce juga telah menurun secara signifikan. Heavenly Wolf Slash itu benar-benar membuat konsumsi besar-besaran Yun Ce, ditambah dengan berkat terus-menerus dari kondisi hati terbakar, beban pada pembuluh darah dan tubuh Yun Ce yang dalam sekarang sangat berat. Dia benar-benar mengertakkan gigi untuk bertahan, tapi dia semakin dekat dan dekat ke titik kritis keruntuhan. Semakin dekat, Yun Ce bergegas menuju Xia Qingyue dengan cepat, tapi sebelum dia bisa mendekat, cahaya biru tiba-tiba muncul di depan matanya, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi biru samar dalam sekejap. Perasaan yang sangat dingin tiba-tiba menerpa dirinya dari segala arah, menyebabkan langkah Yun Ce terhenti sejenak. Lapangan, ini lapangan yang sama seperti kemarin. Petik 2, ini lapangan lagi. Ini seperti curang, belum lagi generasi muda, bahkan jika kamu melihat seluruh Blue Wind Empire, hanya ada 2 orang yang bisa gunakan lapangan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Rasanya dia tidak lebih lemah dari Ling Yun kemarin. Setidaknya dia melukai Xia Qingyue. Tapi sayangnya, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, menghadapi dunia, tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melawan. Petik 2, oh, kami benar-benar tua. Saya pikir Ling Yun sudah menjadi batas tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang pemuda, tapi saya tidak menyangka bahwa pemuda ini yang hanya berada di alam Zhenxuan, dia membawakanku kejutan, dan aura ledakan barusan, tidak kalah dengan Ling Yun. Jika dia mencapai usia Ling Yun, dia pasti akan jauh lebih baik. Dan gadis ini bernama Xia Qingyue, telah benar-benar menumbangkan pemahamanku. Yun Ce telah mencapai tahap ini dan cukup terkenal untuk mengejutkan dunia. Sangat disayangkan bahwa selain dia, ada juga Xia Qingyue di dunia ini. Dia melampaui bidang pelepasan hukum, dan di bawah Tianxuan, mustahil untuk menahannya. Angin dingin bertiup, dan kepingan. Salju beterbangan di langit, tanah dengan cepat tertutup lapisan es. Di tubuh Yun Ce, lapisan es tebal mengembun dengan cepat dengan suara, klik, dan segera ditutupi, membunuh separuh tubuhnya. Ice Cloud Domain ini sedikit lebih kecil dari kemarin. Bagaimanapun, Xia Qingyue menggunakan Ice Cloud Art tingkat ke-7 sebelumnya, dan menderita Heavenly Wolf Slash dari Yun Ce, yang menghabiskan banyak energi. Saat alam awan es terbuka, Yun Ce merasa seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk seluruh tubuhnya. Tubuh dan anggota tubuhnya dengan cepat mati rasa karena kedinginan yang ekstrim. Apalagi berlari, bahkan mengambil langkah pun menjadi sangat sulit. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Ling Yun kemarin tiba-tiba menjadi tidak berdaya di bawah domain Bing Yun. Setelah tersingkir dari domain tersebut, dia menyerah bahkan tanpa perjuangan terakhir. Kekuatan domain akan sering muncul dalam pertempuran di alam di atas Tianxuan, tetapi seharusnya tidak muncul pada tingkat di mana dia dan Xia Qingyue berada. Setelah muncul, jenis penindasan tidak mungkin digambarkan dengan penghancuran total. Udara dingin dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mati rasa bahkan kesadarannya pun menghilang dengan cepat. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan mencoba menyalakan api Phoenix. Tetapi sebelum api di tubuhnya sempat menyala, api itu sudah padam, rasa dingin yang mengerikan telah padam dari sumbernya. Berlawanan dengan Yun Ce, domain Bing Yun adalah lingkungan yang paling menguntungkan bagi Xia Qingyue. Di sini, semua serangannya akan dimaksimalkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika domain Bing Yun tidak dapat dipecahkan, maka di dalam domain tersebut, Xia Qingyue akan menjadi master penuh, mendominasi hasil pertempuran ini. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah mendominasi hidup dan mati Yun Ce. Domain Bing Yun terbuka, dan tubuh Xia Qingyue sedikit bergoyang.
Setelah diam di tempat untuk sementara waktu, dia perlahan-lahan menstabilkan napasnya. Dia melihat orang yang berdiri di sana, mengertakkan gigi, tetapi tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Yun Che, dia meraih Ice Phoenix Kyong Hua Ling, berjalan perlahan di depannya, dan mengeluarkan suara yang sangat lembut, "Maafkan aku." Suara itu jatuh, dan Ice Phoenix Kyong Hua Ling menari dengan ringan, bertiup ke arah awan, bahu Che. Tepat ketika Ice Phoenix Kyong Hua Ling hendak menyentuh Yun Che, tanda Phoenix yang selama ini tersembunyi di dahi Yun Che tiba-tiba muncul, melepaskan cahaya keemasan yang begitu kuat hingga menyilaukan. Perubahan mendadak ini membuat Xia King Yue setelah jeda, dia tanpa sadar menarik kembali Ice Phoenix Kyong Hua Ling, dan pada saat berikutnya, 3 titik api emas menyembur keluar dari tanda Phoenix emas. Itu adalah 3 tetes darah Phoenix yang dikeluarkan dari tubuh Yun Che. Melihat 3 tetes darah emas, Yun Che mengertakkan giginya dan membuat suara yang dalam di tenggorokannya, "Darah Phoenix, berikan padaku, bakar sepuasnya." Phoenix menyala seperti biasanya. Yang menyala adalah bersumber dari darah Phoenix. Tapi kali ini, dia mengeluarkan darah Phoenix dan membakar 3 tetes darah Phoenix ini secara langsung. Dia memahami konsekuensi dari melakukan ini dengan sangat baik. Setelah membakar kekuatan 3 tetes darah Phoenix, dibutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk pulih. Sebelum kekuatan Phoenix mereka pulih, yang bisa dia bakar hanyalah api misterius biasa, dan dia tidak bisa lagi menggunakan api Phoenix. Namun, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk memecahkan alam awan es. Begitu 3 tetes darah Phoenix keluar, paksaan besar menyelimuti seluruh platform diskusi pedang, bahkan mereka yang berada di puncak alam Tianxuan dan bahkan Wang Xuan merasakan penindasan yang berat. Meskipun hanya 3 tetes darah, tapi bagaimanapun juga, itu mengandung kekuatan suci yang nyata, tekanan dari binatang Phoenix. Xia King Yue yang paling dekat merasakan tekanan terberat. Di saat yang sama, dia merasakan krisis yang fatal. Krisis semacam ini membuatnya mundur secepat mungkin tanpa memikirkannya. Berdengung, dalam raungan rendah Yun Che, 3 tetes darah Phoenix terbakar pada saat yang sama, dari 3 kunang-kunang kecil, hanya butuh sekejap untuk mengembang menjadi api setinggi langit yang tingginya lebih dari 10 kaki. Alam awan es sangat menusuk tulang, tapi bagaimana hal itu bisa menghentikan pembakaran darah binatang dewa yang ganas? Apapun jenis apinya, ia membutuhkan media untuk menyala. Media pembakaran api Phoenix yang dilepaskan oleh Yun Che adalah energi yang dalam, dan media pembakaran kekuatan ilahi darah Phoenix dilepaskan. Apakah ini domain awan es? Atribut domain awan es adalah es dingin, yang dapat dikatakan sebagai hal yang paling kecil kemungkinannya untuk terbakar di dunia. Namun di bawah kekuatan darah Phoenix, ia terbakar dan menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan seperti minyak tanah yang paling murni. Sebelum orang dapat bereaksi dari keterkejutan saat api muncul, api merah memenuhi bidang awan es. Setiap sudut membakar bidang biru menjadi api penyucian merah. Meski nyala api tersebut tidak menyentuh penonton di sekitarnya, namun gelombang udara bersuhu tinggi yang terlalu panas tetap mempengaruhi mereka, menyebabkan mereka tiba-tiba mati lemas. Seluruh tubuh mereka begitu panas hingga hampir terbakar. Kemudian, pakaian dan rambut mereka tiba-tiba terbakar. Mereka berteriak kebingungan dan melarikan diri dengan cepat. Tidak sampai selusin orang kuat dari Tianjian Villa melompat keluar dan memblokir bagian depan. Situasi akhirnya mereda. Ini, apa yang terjadi? Chu Yueli berdiri, matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Mungkinkah, apakah alam ini benar-benar dihancurkan oleh api Yun Che? Menggunakan api untuk membakar alam awan es. Bagaimana ini mungkin? Saat api menyebar, es Cloud Realm menghilang. Bahkan jejak terakhir dari cahaya biru dan dinginnya sepenuhnya ditelan oleh api. Api Phoenix yang membakar Ice Cloud Domain dan kehilangan media pembakarannya juga padam. Namun, 3 tetes darah Phoenix yang mengambang di depan Yun Che telah kehilangan warna emas aslinya dan menjadi redup dan keruh, cairan binatang misterius biasa. Plop, Yun Che berlutut di tanah. Keringat mengucur dari tubuhnya, dan dia mulai terengah-engah. Mengontrol pembakaran 3 tetes darah Phoenix ini hampir menghabiskan seluruh tenaga yang tersisa. Pada saat ini, 3 tetes darah Phoenix terbang menuju tanda api di dahi Yun Che, kembali ke garis keturunannya, dan terdiam untuk waktu yang lama. Setidaknya selama 3 bulan ke depan, Yun Che tidak akan bisa menyalakan api Phoenix lagi. Pada saat yang sama, kemungkinan besar darah Phoenix akan terungkap.
Orang lain mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi ada Ling Kun yang hadir. Orang menakutkan dari tanah suci ini, apa yang dia ketahui pada tingkat itu tidak sebanding dengan orang kuat di benua angin biru. Dia tahu betul harga ini, tapi saya tidak akan pernah menyesalinya. Alam dingin menghilang sepenuhnya. Seluruh platform diskusi pedang senyap seperti penjara hantu, dan hanya suara udara dingin dan detak tenggorokan yang terdengar. Semua orang telah berdiri dan menatap kosong ke arah dua orang di atas panggung. Keterkejutan yang luar biasa terlihat jelas di fitur wajah mereka yang terdistorsi. Darah Phoenix. Ling Kun menurunkan alisnya dan mengerang pelan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Bukankah darah Phoenix sudah punah sejak lama? Garis keturunan Phoenix dari Sekte Divine Phoenix saat ini semuanya diwariskan dari nenek moyang. Dan, darah Phoenix-nya sebenarnya dapat dipisahkan dari garis keturunannya, membuktikan bahwa itu adalah darah Phoenix yang sangat murni. Keterampilan, api Phoenix yang dia gunakan juga sangat berbeda dari yang dimiliki oleh Sekte Phoenix Ilahi. Petik 2. Menarik sekali, entahlah, apa reaksi Sekte Phoenix Ilahi ketika mereka mengetahui berita ini. Ling Kun memandang ke seluruh penonton dengan acuh tak acuh dan sedikit mencibir. Dengan begitu banyak orang yang hadir, akan ada selalu menjadi seseorang yang akan mengungkapkan hal-hal ini kepada Sekte Phoenix Ilahi. Pemuda ini tidak memenuhi syarat. Seperti biasa, bahkan di domain pedang surgawi yang perkasa, saya hampir tidak memenuhi syarat untuk posisi terbawah, dan sepertinya memiliki beberapa petualangan, tapi sayangnya, ujung tajamku terbuka sepenuhnya, dan aku tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Aku ditakdirkan untuk berumur pendek. Aku takut aku tidak akan selamat untuk memasuki domain pedang surgawi perkasaku, suatu hari nanti. Bab 245. Chu Yueli terkejut dan tidak dapat berbicara sama sekali. Kengerian di hatinya jauh lebih besar daripada yang lain, karena dia paling tahu seperti apa keadaan Yun Che 1,5 tahun yang lalu. Sejujurnya, di matanya, Yun Che pada saat itu hanyalah tumpukan lumpur yang tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Jika Xia Qingyue tidak bersikeras untuk menikah dengannya, dia bahkan tidak akan memandangnya. Adapun Xia Qingyue, bakat, pemahaman, dan keadaan pikirannya adalah satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Kemampuannya untuk berlatih Xuan Kung terlepas dari batasan Xuan Li, dan bahkan membuka bidang fisik menjadi seimbang, keajaiban istana Master Lin Yuxian. Dia menerima Xia Qingyue sebagai muridnya ketika dia berusia 12 tahun, mengajarinya seni awan beku, dan menggunakan kekuatan Tianxuannya untuk secara pribadi melunakkan tubuhnya selama tahun-tahun itu. Selama berada di Istana Abadi Awan Beku, harta surga dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, bumi yang dikumpulkan oleh Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun semuanya digunakan padanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Xia Qingyue bukan hanya gurunya. Dua orang terkuat di Frozen Cloud Asgard, Chu Yuechan dan Lin Yuxian juga telah mencurahkan banyak upaya padanya. Agar Chu Yuechan dapat menggunakan kekuatan Frozen Cloud-nya untuk mencapai kemurnian tertinggi, dia tidak ragu-ragu mengambil risiko besar untuk mendapatkan suandan dari 3 binatang misterius surgawi tipe S. Sepanjang sejarah Frozen Cloud Asgard, tidak pernah ada investasi sebesar ini pada murid manapun. Beginilah keadaan Xia Qingyue sekarang. Tapi sekarang, dia menyaksikan tanpa daya ketika anak laki-laki yang hanya bisa disebut sampah pada awalnya mengalahkan Ice Cloud Domain milik Xia Qingyue. Kemampuan Xia Qingyue untuk menggunakan medan ini mematahkan kesadaran semua orang, dan kemampuan Yun Che untuk menghancurkan medan ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban yang luar biasa. Setelah menghancurkan domain dengan darah Phoenix, kekuatan Yun Che hampir habis, dan kondisi Xia Qingyue tidak jauh lebih baik darinya. Menggunakan kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi untuk mengaktifkan medan tersebut pasti akan menghabiskan banyak uang. Pembukaan alam menghabiskan lebih dari 70% kekuatan mendalam Xia Qingyue. Periode waktu singkat berikutnya menghabiskan lebih dari 60% sisa kekuatannya. Ditambah dengan semua kekalahan sebelumnya, dia sekarang sangat kuat. Kekuatan yang tersisa adalah bahkan tidak setengah dari keadaan normal. Pada saat yang sama, runtuhnya alam juga menyebabkan dia menderita sejumlah serangan balasan, pembuluh darahnya yang dalam rusak parah, dan kendali energinya yang dalam mulai menjadi sulit. Pipi Xia Qingyue sudah seputih salju, dan sekarang sangat putih, bahkan tidak ada bekas darah yang terlihat. Tapi setidaknya, dia terlihat jauh lebih baik daripada Yun Che, yang bahkan tidak bisa berdiri kokoh. Kedua orang itu saling memandang dari jarak kurang dari 10 kaki,
mata dingin Yun Ce terus berkedip kesakitan dan kesulitan, sementara mata Xia Qingyue bergejolak hebat. Sepertinya dia belum bereaksi terhadap keterkejutannya tadi. Dengan erangan yang sedikit menyakitkan, Yun Ce menopang Long Ke dan berdiri perlahan, mengertakkan giginya sedikit, menatap Xia Qingyue yang berada tepat di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu anehnya. Aku tidak terluka oleh api tadi. Yah, bahkan aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikan apinya sekarang. Jika kamu terlibat, mungkin kamu akan terluka parah. Jika pakaianmu terbakar, hei, aku tidak ingin istriku dilihat oleh orang lain." Yun Ce berbicara sebentar-sebentar, dan setiap beberapa kata yang dia ucapkan disertai dengan napas yang berat. Xia Qingyue, dia menggenggam sesar naga erat-erat dengan kedua tangannya, tetapi tidak menarik sesar naga itu dari tanah. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Yun Ce menutup matanya. Setelah beberapa saat bernapas dengan keras, napas dan suaranya tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan yang tersisa hanya cukup bagiku untuk mengayunkan satu pedang lagi. Jika kamu mengambil pedang ini, itu berarti kamu mengalahkan aku, tapi, aku pasti tidak akan pernah kalah darimu, jadi tidak mungkin kamu bisa mengambil pedang ini apapun yang terjadi. Bang! Tanda seru. Sesar naga ditarik dari tanah, beratnya lebih dari 8.000 kg, membuat tangan Yun Ce yang memegangnya sedikit gemetar, bersiaplah untuk mengambil pedang. Qingyue, ingatlah kejayaan sektemu, dan ingatlah aku dan aku sebelumnya permainan. Apa yang kamu katakan, berikan aku usaha terbaikmu. Jika tidak, kamu akan kasihan pada guru, kasihan padaku, dan kasihan pada dirimu sendiri. Xia Qingyue, pemuda yang seumuran dengan dirinya di depanku nampaknya sangat aneh. Karena dibandingkan dengan saat urat nadinya lumpuh saat itu, Yun Ce di depannya benar-benar berbeda dengan Xiao Ce saat itu. Tapi di mata Xia Qingyue, pemuda yang nasibnya terbalik ini sangat familiar. Matanya, nada suaranya, dan kesombongannya terukir di tulangnya, terutama kenyataan bahwa 100.000 sapi tidak bisa menariknya. Sikap keras kepala yang muncul kembali persis sama dengan Yun Ce yang dia kenal selama beberapa hari singkat bergaul siang dan malam. Xia Qingyue tidak berkata apa-apa, roh es yang menghilang di sekujur tubuhnya mulai melayang lagi. Di belakangnya, teratai es besar perlahan mekar, dan Ice Phoenix Qianghua Ling melayang di depannya, menunjukkan bentuk es yang aneh. Aura yang sangat berbahaya dilepaskan dan menyebar dari setiap inci Ice Phoenix Qianghua Ling, memberikan tekanan yang sangat berat pada Yun Ce. Ini adalah jurus awal dari keterampilan pamungkas Bingyun, Waning Munfu. Sekarang nafas suster junior Xia lemah, apakah dia masih bisa menggunakan jurus ini? Melihat penampilan Xia Qingyue, Sui Wushuang bertanya dengan cemas. Hampir tidak cukup, tampaknya Qingyue juga siap untuk mencoba yang terbaik. Langkah ini tidak mungkin dilakukan Yun Ce, kata Chu Yueli. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia agak kurang percaya diri. Meskipun Yun Ce tampaknya tidak dapat berdiri teguh sekarang, penampilan sebelumnya, terutama api yang membakar domain Bingyun, membuatnya tidak lagi berani menyerang pemuda yang tampaknya tidak mengancam ini. Dia tidak lagi berani menilai hal menggemparkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sesar naga perlahan-lahan diangkat ke atas kepalanya oleh Yun Ce. 54 pintu masuk mendalam dari urat nadi dewa jahat meluas dengan cepat, dengan panik memadatkan semua energi dalam yang tersisa di tubuhnya. Tiba-tiba, dia meraung, dan tanah di bawah kakinya runtuh, dan seluruh tubuhnya saat dia melompat, dia mengayunkan pedangnya yang berat ke udara dan menebas dengan keras. Petik 2. Tuan sedang marah. Kekuatan pedang ini jauh lebih buruk daripada yang asli, tapi itu tetap luar biasa. Xia Qingyue juga terbang, roh es di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya yang ganas. Phoenix es Qianghua Ling berubah lunak menjadi keras dan terlipat menjadi bulan memudar seputih salju. Di bawah kekuatan curahan awan es, ia bersinar menyilaukan kecemerlangan kristal es bertabrakan dengan keras dengan pedang patahan naga di udara. Dengan suara yang keras, di mana pedang patahan naga dan Phoenix es Qianghua Ling bertemu, lingkaran besar riak ruang menyebar jauh. Yun Ce benar-benar diselimuti oleh nafas yang sangat dingin, dan kekuatan besar dari Ice Phoenix Qianghua Ling menyapu. Sesar panjang dampaknya, keras dan berbentuk bulan sabit. Mata Yun Ce tiba-tiba melebar, dan tangannya hampir mati rasa akibat benturan pada saat itu. Dia mengertakkan gigi dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam sesar naga,
namun kekuatannya yang tersisa kurang dari pukulan kekuatan penuh Xia King Yue yang terlalu jauh, dan kekuatan Overlord Surat diblokir sepenuhnya, bahkan akibat dari kekuatan itu dengan cepat ditelan, dan kekuatan dingin yang cukup untuk mengalahkannya sepenuhnya bergegas ke arahnya. Benar saja, kita masih harus mencapai titik itu. Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini, lagi pula, dia tahu situasinya saat ini lebih baik daripada orang lain. Merasa kekuatannya benar-benar ditekan, dia mengangkat napasnya dengan tajam dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Pembuluh darah dan tubuhku yang dalam, harus mendukungnya. Tingkat ketiga Dewa Jahat, Api Penyucian. Saat Yun Ce bergumam di dalam hatinya, tingkat ketiga dari pembuluh darah Dewa Jahat. Api Penyucian dibuka untuk pertama kalinya. Pada saat api penyucian dibuka, lampu merah aneh tiba-tiba dilepaskan dari tingkat ketiga, membuat seluruh pembuluh darah yang dalam bersinar merah, seolah-olah berlumuran darah. Lampu merah ini tidak hanya ada di pembuluh darah yang dalam, tetapi juga meluap dari pembuluh darah yang dalam, membentuk lapisan cahaya merah di sekitar tubuh Yun Ce. Bagian putih dan pupil mata Yun Ce benar-benar menghilang, digantikan oleh dua pupil yang benar-benar berubah menjadi darah. Aura ganas dan kejam yang sepertinya berasal dari api penyucian tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, membuat Xia King Yue benar-benar tercekik untuk sesaat. Gaya ketiga Dewa Jahat, hancurkan langit dan bumi. Boom! Itu adalah suara gemuruh yang terdengar seperti langit runtuh dan bumi runtuh, seluruh platform diskusi pedang bergetar sangat hebat, dan bahkan seluruh daratan terguncang, seolah-olah bencana alam yang mengerikan tiba-tiba datang. Di tengah suara keras, telinga beberapa praktisi tingkat rendah langsung tuli. Pada tahap diskusi pedang, kerikil dan debu beterbangan naik hampir 100 kaki, menutupi langit dan matahari untuk sementara, dan menutupi Yun Ce sepenuhnya, dan Xia King, sosok bulan. Teriakan kengerian menyebar ke seluruh platform diskusi pedang, dan keterkejutan yang tak tertandingi sekali lagi muncul di wajah semua orang. Apakah itu Yun Ce atau Xia King Yue? Mereka jelas hampir kehabisan energi mereka yang dalam, tetapi momentum dari pukulan ini adalah itu melebihi semua yang mereka miliki sebelumnya, dan tidak kurang dari gelombang api mengerikan yang membakar alam awan es. Gelombang udara dan momentum yang menakutkan seperti itu sulit dicapai bahkan oleh ahli alam mendalam bumi yang kuat. Bagaimana hal itu bisa muncul dalam tabrakan antara dua praktisi muda yang sangat terkuras kekuatannya? Debunya sangat tebal sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan dalam imajinasi mereka tidak dapat membayangkan apa yang mereka andalkan untuk menciptakan tabrakan yang menghancurkan bumi. Getaran di platform diskusi pedang segera berhenti, dan debu mulai menyebar. Ketika penglihatan berangsur-angsur menjadi jelas, semua orang menarik napas dalam-dalam. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah lubang besar dengan diameter 70 atau 80 kaki. Tepi platform diskusi pedang juga telah hancur total, dan tidak ada batu platform utuh yang dapat ditemukan. Di tengah lubang besar, ada dua sosok tak bergerak. Melihat kedua sosok ini, semua orang menahan napas, mata mereka kaku, dan tenggorokan mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Xia King Yue berdiri di sana dengan tenang, dengan rambut panjangnya yang berantakan dan debu di sekujur tubuhnya. Matanya yang jernih menunjukkan kebingungan yang tak terlukiskan, dan dia menatap kosong ke arah Yun Ce di depannya. Yun Ce terjatuh kurang dari 10 langkah di depannya. Mantelnya terkoyak dan dia tergeletak di tanah. Darah mengalir dari sudut mulut, dahi, anggota badan, punggung, hampir di mana-mana. Dia meraih tanah dengan tangan kirinya, dan punggung tangan kanannya berlumuran darah, tapi dia masih dengan kuat menggenggam gagang pedang Long Fall. Akhirnya, ini berakhir. Meskipun api penyucian hanya diaktifkan kurang dari 3 napas, tidak diragukan lagi itu adalah beban yang hampir menghancurkan bagi tubuhnya yang hampir tidak memiliki kekuatan pada saat itu. Dan setelah api penyucian, selanjutnya, dia juga secara paksa mengaktifkan bentuk ketiga dari Dewa Jahat, hancurkan langit dan bumi. Itu adalah pukulan pamungkas yang dilepaskan dengan kekuatan dari kemauan dan jiwanya, memungkinkan jiwa untuk bertahan tidak kurang dari tubuh memuat. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa tetap terjaga meski dalam waktu singkat. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh, tetapi hanya ada luka ringan di organ dalam. Yun Ce menyeringai dengan susah payah, dan mengeluarkan senyuman santai, puas, dan sangat bersyukur. Dia menutup matanya dan membiarkan kesadarannya hilang. Jatuh ke dalam kegelapan, wasiat terakhir berubah menjadi suara yang hanya bisa didengar oleh Xia Tiue.
Alasan kedua kenapa aku datang ke kompetisi peringkat ini, adalah untuk membuktikan padamu, bahwa aku, Yun Che, memenuhi syarat untuk menjadi suamimu, bukan, pembalas kebaikanmu, dan, amal. Xia King Yue, waktu berlalu perlahan dengan mematikan hening, 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas, 4 tarikan napas. Baru, setelah Yun Che pingsan dan tidak ada gerakan lagi, orang-orang kembali sadar dari keheningan yang mematikan. Duel ini akhirnya berakhir. 9 napas, 10 napas. Ling Wubu selalu menjadi yang paling dekat, dan dia merasakan pukulan yang menggemparkan bumi tadi dengan paling jelas. Jika seseorang mendekat saat ini, Anda akan menemukan dahinya dipenuhi keringat dingin yang halus. Benar, seorang pria super kuat yang berada di alam Tianxuan tingkat 8 dan memiliki status tinggi di Villa Tianjian sebenarnya dikejutkan hingga berkeringat dingin oleh pertarungan antara dua junior. Setelah 10 napas, Ling Wugu akhirnya terbangun dari mimpinya. Dia menatap Yun Che dengan mata yang sangat rumit, dengan cepat menenangkan pikirannya, dan dengan lantang mengumumkan dengan suara yang kaya, Yun Che jatuh ke tanah dan belum bangkit selama 10 nafas. Pemenang pertarungan peringkat terakhir ini adalah bersambung.